Pernyataan mengejutkan Sintayong saat diwawancarai media Korea Selatan soal potensi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Progres perkembangan sepak bola Indonesia belum usai. Rencana besar PSSI untuk sepak bola Indonesia menatap ajang internasional. 그렇죠. 왜 환경이라든가 열기는 그런데 운동장 수준은 우리가 예전에 뭐 콘크리트 그렇죠. 이런 자석 같은 네. 그런 앉아서 빨리빨리 하자. 우리 문화는 짜장면 하나 시켜도 빨리 주세요. 빨리 주세요 하는데 이 친구들 Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sempat mengutarakan pendapatnya soal peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada tanggal 11 Juni hingga tanggal 19 Juli mendatang. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara dari 6 konfederasi. Adapun skuad Garuda baru saja meraup 2 kemenangan penting ketika menghadapi Vietnam pada kualifikasi putaran kedua. Kemenangan tersebut membuka peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga sekaligus mengantongi tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Indonesia menyisakan 2 laga, melawan Irak dan Filipina. Jika Timnas Indonesia bisa memenangkan salah satu dari pertandingan tersebut, maka dengan otomatis skuad Garuda akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong mengaku sementara ini tidak ingin terlalu berpikir terlalu jauh, membicarakan perihal potensi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun dia menegaskan akan lebih fokus ke babak kualifikasi terakhir. Berikut ungkapan pelatih 53 tahun tersebut, soal peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Untuk saat ini, saya hanya berpikir untuk melaju ke babak kualifikasi terakhir. Kami berencana untuk melaju hingga ke babak penyisihan akhir, ucap Sintayong kepada media Korea Selatan, NATE. Dalam hal ini, perjalanan Timnas Indonesia terbilang masih cukup panjang untuk menjadi peserta Piala Dunia 2026. Kini Indonesia sedang menuju ke putaran ketiga, dan Indonesia diharapkan bisa lolos di putaran ketiga. Untuk lolos dari putaran ketiga, setidaknya Indonesia menduduki peringkat 2 dari 6 negara. Jika gagal menjadi juara 2, skuad Timnas Indonesia masih berpeluang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jika skuad Garuda bisa menjadi juara grup dari 3 negara di putaran keempat, maka Indonesia dengan resmi lolos menjadi peserta Piala Dunia 2026. Tetapi, jika Indonesia meraih juara 2 atau runner-up dari 3 negara di putaran keempat, maka Timnas Indonesia akan kembali mengikuti ke putaran kelima dan harus menjalani pertandingan play-off melawan tim runner-up dari grup lainnya. Dan berikutnya, pemenang play-off akan melaju ke pertandingan play-off melawan antar konfederasi kualifikasi Piala Dunia lainnya, untuk merebutkan tiket peserta Piala Dunia. Berikut ungkapan Sintayong yang dikutip dari media Korea Selatan, NATE. Kami berencana untuk melaju hingga ke babak penyisihan akhir. Memang benar bahwa ini positif, tetapi ini belum selesai. Oleh karena itu, kami tidak boleh lengah atau santai. Kami juga akan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, mempersiapkan diri secara matang, dan bisa melaju ke babak penyisihan akhir. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, dan semoga menjadi peserta Piala Dunia bisa terwujud, dan itulah impian rakyat Indonesia. Itulah kata penutup Sintayong. Masa jabatan diperpanjang, Erick Thohir berjanji semakin meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Sintayong sangat bahagia, keinginannya segera terwujud. Akan ada banyak pemain grade A Eropa, yang bakal dinaturalisasi PSSI. Skuad Timnas Indonesia mendatang, dijamin akan semakin garang, untuk memenuhi target menembus Piala Dunia. Berikut berita terbaru perkembangan Timnas Indonesia yang akan kami rangkum. Jauh hari sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir memberi kode, jika ingin sepak bola Indonesia semakin maju, silakan pilih Prabowo Gibran.
Berikut ungkapan Ketua PSSI tersebut. Tidak banyak figur seperti Pak Prabowo. Beliau berkomitmen murni, ingin sepak bola kita lebih maju, dan sekarang langkah konkret telah dilakukan dengan kerjasama dua akademi sepak bola ini, antara Indonesia dan Qatar. Aspire berhasil membawa sepak bola Qatar diakui dunia. Pastinya Aspire akan memberikan pendampingan terbaik kepada Garuda Yaksa, yang merupakan akademi sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga mengucapkan terima kasihnya pada Akademi Garuda Yaksa untuk menjalin kerjasama ini. Membangun timnas itu bukanlah hal mudah. Perlu waktu yang panjang, pengorbanan berbagai pihak, supporter, para pemain, pemerintah, termasuk seperti yang dilakukan hari ini oleh Prabowo. Dengan ketulusan hati atas nama PSSI mengucapkan terima kasih. Itulah ungkapan Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Terpilihnya Prabowo Gibran menjadi Presiden RI berikutnya, menjadikan masa yang lebih panjang bagi Ketua PSSI tersebut. Koordinasi Erick Thohir dan Sintayong semakin intens dan lebih leluasa. Apa yang menjadi problem timnas saat ini dan di masa mendatang, akan dievaluasi kembali. Mulai dari persiapan jangka pendek dan jangka panjang, untuk lebih mengembangkan sepak bola berkualitas dari hulu dan hilir. Mulai dari meningkatkan akademi sepak bola junior hingga senior, meningkatkan kualitas bertanding Liga 1, kualitas penunjang, dan semuanya yang berkaitan dengan perkembangan sepak bola Republik Indonesia, untuk menuju kenaikan level liga yang lebih kompetitif, dengan harapan timnas yang lebih berkualitas di kancah internasional. Kebahagiaan Sintayong semakin terpancar, setelah mengetahui berita baik yang datang untuk memenuhi targetnya, di ajang internasional, bahkan Piala Dunia. Erick Thohir ternyata sudah berkoordinasi dengan banyak pemain top Eropa yang memiliki darah Indonesia. Ada banyak opsi pemain buat Sintayong yang ditawarkan oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut mengatakan, dia bakal mengadakan video conference dengan sejumlah pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir. Ada beberapa pemain lagi yang akan saya video conference dalam minggu ini. Tapi namanya belakangan kalau sudah datang dan sudah bersalaman. Mudah-mudahan mereka masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu. Itulah kata Erick Thohir saat diwawancara TV One. Kehadiran para pemain keturunan yang berkualitas merupakan sesuatu yang diharapkan Sintayong sejak lama. Pelatih 53 tahun itu menilai kehadiran pemain keturunan dapat membantu meningkatkan kualitas passing dan permainan timnas Indonesia. Pertanyaannya, lantas siapa saja pemain yang telah dihubungi Erick Thohir? Berikut daftar beberapa nama pemain berdarah Indonesia yang sudah berkoordinasi dengan Erick Thohir. Yang pertama, Maitland Niles, posisinya sebagai winger, di klub ternama Liga Inggris, yakni Stoke City. Lalu berikutnya, Daniel Klein, posisi sebagai kiper, di klub SC Sandhausen. Yang ketiga, Kevin Dix, posisinya sebagai bek di klub FC Copenhagen. Berikutnya, yang keempat, Ole Romeni, sebagai penyerang di klub FC Utrecht. Pemain inilah yang paling banyak diharapkan supporter Indonesia, karena posisi striker timnas Indonesia saat ini masih sangat kurang tajam, dan kemungkinan akan segera menambal kekurangan di lini penyerang. Dan berikutnya pemain yang kelima, yakni Jairo Riedewald, posisinya sebagai gelandang, di klub Crystal Palace. Jairo Riedewald sudah mengatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini PSSI sedang berkoordinasi dengan sejumlah pemain naturalisasi tambahan, yang mana nanti Ketua PSSI akan menentukan karakter pemain yang akan direkrut timnas Indonesia, untuk segera bergabung dan menjalani beberapa turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran beberapa nama pemain tersebut, sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menunjang lini per lini. Mulai dari pemain inti dan pemain pelapis diharap memiliki kualitas yang setara. Masih ada waktu yang cukup, sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bergulir pada bulan September mendatang. Masih ada waktu cukup panjang bagi PSSI untuk memproses naturalisasi para pemain tersebut. Nah, kembali. Sepak pojok kembali bagi Indonesia. Harapan terciptanya tekanan. Tom A. JZ! Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini.
agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye Teril. Đúng rồi, như tôi khổ lắm rồi. Thế này, thôi. Thôi.